Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa talaina min barakatihi wa anwari bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian tentang kitab Arba'in Nawawi, nomor hadis yang ketiga dan keempat. Mohon maaf yang sebelumnya ini bukan jadwal saya, tapi tiba-tiba ditembak. Mohon maaf nanti sekiranya ada penjelasan yang kurang pas, mohon kritik dan sarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala. Jadi hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab. Sehingga ini yang meriwayatkan adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu. Jadi beliau berkata, sami'tu, saya telah mendengar. Kalau sudah sami'tu ini berarti beliau itu langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Kanjeng Nabi bersabda, buniyal islamu ala khomsin. Bunia dibangun, apa al-islamu Islam ala khomsin, atas 5 dasar atau 5 perkara. Di satu riwayat itu khomsatin, pakai marbutoh, dan itu katanya sama saja, ala khomsin ala khomsatin. Syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama, Islam itu dibangun atas dasar persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ibaratkan Islam itu adalah suatu bangunan. Islam itu akan kuat ketika ada 5 pilar. Satu pilar diantaranya adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang harus dikuatkan oleh sekalian umat Islam. Yang kedua, wa iqamis sholat, yaitu mendirikan sholat. Makanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah itu adalah as-sholat. Jadi pertama kali nanti amal ibadah kita yang akan dihisab, diperhitungkan di yaumil qiyamah adalah sholat. Maka ketika sholatnya itu baik, maka amal yang lain insya Allah juga akan mengikutinya. Wa ita'iz zakat, pilar yang ketiga itu adalah menunaikan zakat bila mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Kemudian yang kelima yaitu wasaumi ramadhana, dan puasa Ramadan yang sekarang ini kita laksanakan adalah puasa Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsina, yaitu 2 imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian syarah yang saya ambil ini adalah syarah dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi atau Daqiq Al-Aidi, yaitu seorang ulama Sunni, yaitu asalnya Mesir. Beliau ini kelahiran Mekah. Jadi kelahiran Mekah artinya ketika kedua orang tuanya itu mau menunaikan ibadah haji di Mekah, di perjalanan di kapal itu kemudian lahir Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi ini, yaitu di kapal. Kemudian ketika sampai di Mekah oleh kedua orang tuanya, dibawa keliling Ka'bah atau tawaf, dan seraya berdoa mudah-mudahan kelak
putranya ini menjadi ulama yang besar. Nah, ini kelahirannya yaitu pada tahun 625 Hijriah. Ya berdekatan dengan Imam Nawawi ini. Imam Nawawi kelahiran 631 Hijriah. Cuma meninggalnya lebih lama ini. Ibnu Daqiq Al-Aidi, yaitu sekitar usia 77 tahun. Dan beliau ini seorang yang faqih, juga mufassir, hadis. Beliau dalam syarahnya qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahu ta'ala anhu, yakni anna hadhil khamsa asasu dinil Islam wa qawaiduhu allati 'alaiha bunya wa biha yaqum. Jadi katanya Ibnu Abbas Al-Qurtubi bahwa makna dari hadhil khamsa ini, 5 pilar ini adalah asasudinil Islam, yaitu dasar-dasar pondasi dari agama Islam. Dan juga rumus-rumus dalam Islam ini yang harus dibangun supaya Islam ini juga berdiri tegak. Jadi kita sekalian umat Islam harus melaksanakan 5 pilar ini supaya agama Islam ini terus jaya. Wa innama khosso hadhihi bidzikri walam yadhkur ma'aha al-jihad. Tapi di sini tidak disertakan kata-kata jihad. Ya, jihad itu memang di sini keterangannya adalah fardu kifayah. Sekali waktu jihad itu wajib. Tetapi di sini tidak ditambahkan dalam pilar asasul Islam ini. Kemudian di riwayat yang lain, waqad waqa'a fi ba'di riwayati fi hadzal hadis taqdimul haji ala shaum. Jadi di satu riwayat yang lain mendahulukan haji daripada puasa. Nah, kemudian di riwayat yang lain itu juga mendahulukan puasa, kemudian mengakhirkan haji. Tetapi secara hukum itu yang didahulukan kan puasa Ramadan, kemudian di bulan Dzulhijjah itu adalah pelaksanaan ibadah haji. Tapi kedua-duanya ini adalah riwayat yang sah. Kemudian hadis yang keempat, al-hadisur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwas shadiqul masduq. Jadi Rasulullah itu tidak hanya shadiq tetapi juga masduq. Rasulullah itu jujur, benar, juga dibenarkan oleh banyak orang. Makanya ketika peletakan pemindahan kiswah ini, Hajar Aswad itu terkenal dengan sebutan Al-Amin. Jadi orang yang paling dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad. Tetapi di situ ada 4 penjuru kain untuk mengangkat batu Hajar Aswad ini. Kemudian isi hadisnya, matan hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Jadi sesungguhnya salah satu dari kalian ini atau sekalian kita semuanya ini, yujma'u khalquhu, kejadian kita itu dikumpulkan pada perut ibu selama arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan berupa air mani, reproduksi manusia ini. Jadi air mani itu selama 40 hari berada di perut ibu. Kemudian summa yakunu alaqatan, kemudian selama 40 hari berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Di waktunya 40 hari, bukan alaqah Madura.
Kalau alaqah Madura bekerja. Misla dzalika yaitu arba'ina yauman. Arba'ina yauman. Jadi alaqah ini segumpal darah ini berada di batni ummihi yaitu arba'ina yauman juga, yaitu 40 hari. Nah, berarti sudah 80 hari itu menjadi alaqah. Begitu Mas Iqbal ya. Summa yakunu mudghatan, kemudian berubah menjadi mudghah yaitu segumpal daging. Misla dzalika yaitu arba'ina yauman, yaitu selama 40 hari. Berarti 40 hari itu berupa mani, 40 hari berubah menjadi alaqah, 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Jadi total semuanya adalah 120 hari atau 4 bulan. Makanya biasanya orang-orang itu ketika 4 bulan itu syukuran, selamatan 4 bulanan. Nah, nanti itu biasanya bagaimana? Nah, di sini dilanjutkan summa yursalu ilaihi al-malaku, kemudian diutuslah kepadanya satu malaikat. Fayamfuhu fihi ruha. Yang malaikat itu adalah meniupkan ruh kepada calon jabang bayi ini. Jadi di usianya yang 4 bulan ya, 4 bulan atau 120 hari. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dengan diperintah 4 ketetapan. Jadi untuk menuliskan 4 ketetapan untuk janin tersebut. Makanya biasanya selamatan itu sebelum 4 bulan ini. Jadi sebelum ada 4 ketetapan ini, orang-orang biasanya berdoa supaya apa nanti yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti semuanya adalah baik-baik semua. Apa yang pertama bikita birizkihi, yaitu ketetapan rizkinya. Jadi rizki kita itu sudah ditetapkan. Maka kita biasanya mencari rizki, mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan, banyak pekerjaan. Wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi ajalnya itu kita kapan, di mana, dan bagaimana keadaan ketika kita nanti meninggal. Nah, ini ditetapkan pada saat 4 bulan itu. Makanya kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin, karena manusia ini hanya bisa berusaha merencanakan, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan amal kita. Nanti kita ketika sudah lahir di dunia, kemudian jadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian remaja, tua, sampai akhir nanti amal kita itu bagaimana? Apakah amal kita baik atau buruk? Ya, ini sudah ditetapkan dahulu. Wasyakiyun au sa'idun. Ini adalah khobar yang mubtada'nya dibuang, yaitu kita itu nanti celaka atau selamat ya. Selamat atau celaka kita itu nanti, terutama di akhir hayat kita. Karena di sini kelanjutannya itu Fallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Jadi demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selainnya, bahwa sesungguhnya salah satu dari kita semua ini melakukan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Jadi ada sisa 1 dzira'. Jadi ada sisa 1 dzira'. Ini 1 dzira' ukurannya sekitar 46 cm, kurang dari setengah meter. Ya. Mau menuju surga. Nah, kemudian didahului oleh fayasbik alaihi alkitab, kemudian didahului oleh takdir. Fayak maluhu bi amali ahlin nar. Lalu ternyata ada takdir yang sudah ditetapkan, di 1 dzira' itu melakukan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Itu di akhir hayat kita. Makanya kita harus mempertahankan sampai akhir hayat kita itu
membiasakan melakukan amal-amal ahli surga. Itu, kita tidak tahu itu. Ya mungkin sekarang kelihatannya itu sebagai ahli surga, tetapi tidak tahu takdir kita nanti. Tapi tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Katanya guru saya itu, ojo bosan jadi wong apik. Jangan bosan menjadi orang baik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Nah, terkadang ada orang itu yang beramal ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Ya, di antara satu diro ini illa diroun, jadi ada satu diro terakhir fayasbiqu alaihi alkitabu. Ternyata takdir yang terakhir itu di situ tertulis fayamalu bi amali ahlil jannah. Nah, dia tertulis sebagai ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Penjelasannya adalah qauluhu wa huwa as-shadiqu wal masduq ay as-shadiqu fi qaulihi al-masduq fi ma ya'tihi minal wahyi al-karim. Jadi Kanjeng Rasul itu adalah orang yang jujur di dalam ucapannya, di dalam sabdanya, juga sama orang-orang itu ya dianggap jujur juga. Jadi wahyu yang turun terhadap Rasulullah itu adalah memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, makna qauluhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi annal maniya yaqa'u fir rahmi mutafarriqan. Jadi mani itu ketika sudah jatuh ke rahim itu mutafarriqan, berpencar, kayak di video biologi itu. Jadi muncrat itu. Jadi banyak, ratusan juta ternyata. Ternyata kita sudah ditakdir sebagai pemenang dari sebelum kita jadi janin. Karena di antara berjuta-juta sperma itu, ya sperma kita inilah yang ternyata menjadi janin. Jadi kita kan menjadi pemenang. Maka di dunia ini kita harus terus menjadi seorang pemenang sampai akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Kemudian fayajma'uhu Allah taala fi mahallil wiladah. Kemudian Allah itu mengumpulkan di tempat janin itu minar rohmi fi hadhil muddah, di masa ini. Di masa awal-awal itu Allah mengumpulkan mani, yaitu tadi itu arba'ina yauman. Nah, kemudian jadi penjelasan dari wa inna ahadakum liya'mala ya'malu ahlal jannah. Nah, ini dhahirul hadis anna hadal amal kana amalu shahihan. Jadi amal ini ketika amal yang kita lakukan itu baik, wa annahu qoroba minal jannah bisababi amalihi. Kemudian amal kita itu berarti menjadi dekat dengan, seakan-akan dekat dengan surga kalau kita amal kita itu baik. Nah, hatta baqiyalahu ala duhuliha diraun. Jadi wa inna ma mana'ahu min dalika sabiqul qadri alladzi yadharu indal khotimati. Nah, kemudian sisa satu diro ini. Nah, sisa satu diro ini di akhir-akhir hayat kita melakukan perbuatan apa? Nah, ternyata didahului oleh takdir di akhir-akhir itu, ternyata takdir yang tidak baik. Tetapi penjelasan di sini itu langka, jarang sekali. Tanya seperti itu. Jadi orang yang awalnya itu baik, sudah lama baik, kemudian akhir-akhir itu menjadi tidak baik, itu langka sekali. Yang paling banyak itu adalah pertama itu tidak baik, kemudian di akhir itu menjadi baik. Ya, ini menjadi motivasi dan kabar gembira bagi kita bahwa ya jarang kejadian orang yang awalnya baik itu menjadi tidak baik di akhirnya. Tapi ya ada, jangan-jangan itu bagian dari kita. Ya, itu doa kita jangan sampai di akhir-akhir kita itu berubah menjadi orang yang tidak baik. Tadi artinya jangan bosan kita menjadi orang baik.
Jadi memang langka sekali. Karena apa? Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada godobnya Allah, daripada murkanya Allah. Nah, jadi di sini wa qauluhu inna rahmati sabaqat godobi. Jadi rahmatnya Allah itu sebenarnya lebih dahulu, lebih cepat, lebih banyak ya dibanding dengan godobnya Allah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain itu taglibu godobi. Jadi lebih banyak rahmatnya Allah taglibu godobi, yaitu lebih banyak rahmatnya Allah dibanding dengan murkanya Allah. Jadi ini menjadi sesuatu yang membahagiakan kita. Mari kita sama-sama untuk ibda binafsi, kita mengawali dari diri kita sendiri untuk selalu menjadi orang yang baik. Nah, kemudian masalah takdir ini sesuatu yang kita tidak tahu takdir. Sama seperti kemarin ketika hadis yang kedua tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Itu kan Kanjeng Nabi juga menjawabnya, ya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, dan juga takdir itu bagaimana. Karena di sini li'annal qadro sirrun min asrorillahi ta'ala. Karena takdir itu adalah rahasia, salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Dorobat dunahul al-astar. Wahtasso subhanahu, yang tahu itu hanyalah Allah, khusus Allah yang tahu. Wahajabahu an ukulil khalqi, dan Allah itu menghalang-halangi akal manusia untuk mengetahui takdir tersebut. Wa ma'arifihim, dan pengetahuan mereka itu juga terbatas. Nah, ini wajibun alaina, wajib bagi kita itu untuk tidak melewati batas kita sebagai seorang makhluk untuk tahu terhadap takdir itu. Ya, kita mampunya adalah merencanakan, berusaha melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Waqad hajaballahu ta'ala ilmal qadri anil alim. Allah itu ya menghalangi pengetahuan tentang takdir itu dari orang yang alim juga. Wala ya'lamuhu malakun, bahkan malaikat itu juga tidak tahu takdir. Wala nabiyyun mursalun, dan juga nabi yang diutus juga tidak tahu, apalagi kita dan tidak tahu. Jadi tetapi di sini ada rahasia, bisa dilihat ternyata takdir itu. Inna sirrul qadri yang kasifulahum idza dakhulul jannah. Monggo yang mau tahu takdir ini, sesungguhnya rahasia takdir itu bisa terbuka bagi mereka ketika mereka itu masuk ke dalam surga. Monggo. Wala yang kasyifu qabla dzalik, dan tidak terbuka sebelum dia masuk ke dalam surga. Nah, artinya dari pemahaman seperti ini Ahlussunnah wal Jamaah itu kita harus mempercayai bahwa takdir itu memang adalah rahasia Allah. Bal tajibul a'mal wa takalif allati warada bi asyaru. Kalau syara ini mewajibkan sesuatu yang harus kita laksanakan, ya kita wajib melaksanakan. Sholat, zakat, puasa, haji, ini kita harus melaksanakan. Jangan-jangan kita memperkirakan takdir, jangan-jangan nanti ya selamat akhirnya. Tidak usah sholat, tidak usah apa. Ini sesuatu yang keliru, karena kita di akhir-akhir kita tidak tahu. Kita itu menjadi takdirnya orang baik, selamat atau celaka, tidak tahu. Nanti sekarang kita diwajibkan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, ya kita laksanakan. Wa kullu ma yasir lamma khalaqalahu la yaqdiru ala ghairihi faman kana min ahli sa'adah yassarahu Allahu li amali ahli sa'adah. Kalau Allah itu mentakdirkan kita menjadi ahli seorang yang bahagia, yang selamat, maka Allah itu akan memudahkan kita melaksanakan amal-amal yang membuat kita selamat. Ya. Jadi kita gampang untuk melaksanakan yang diperintah, gampang untuk menjauhi segala yang dilarang. Oh, berarti kita itu
insya Allah ditakdir menjadi orang yang saadah ini, karena dimudahkan untuk menuju jalan itu. Wa man kana min ahli syaqawah yassarahullahu li amali ahli syaqawah. Nah, ketika seseorang itu ditakdir menjadi orang yang celaka, maka Allah itu akan menggampangkan dia menuju ke perkara-perkara yang maksiat. Nah, itu seperti katanya Allah itu fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kalau kita ditakdir menjadi orang yang baik, maka kita itu akan dimudahkan melakukan amal yang baik. Yaitu tandanya sudah. Kita harus bisa muhasabah, introspeksi diri. Kita ini mudah tidak melakukan amal kebaikan. Kalau mudah berarti kita ditakdir menjadi orang yang baik. Kalau kita sulit melakukan amal kebaikan, ya berarti kita ditakdir menjadi orang yang tidak baik. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dan kultum dari kami. Kalau ada banyak kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.